Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pelajar hebat? Ibu doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi bersama Ibu Dede Nursanula dalam pembelajaran kewarganegaraan kali ini. Ibu akan membahas tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemajuan iptek sendiri pasti menimbulkan kemajuan atau kehancuran bagi negara ini. Mengapa sih bisa seperti itu? Nah, mungkin itulah istilah yang tepat untuk pertumbuhan internet. Karena selain memicu kemajuan bangsa, pertumbuhan dan ketergantungan pada internet yang sedemikian besar juga bisa berbahaya. Pertumbuhan industri internet yang sangat pesat di Indonesia ternyata dibarengi dengan peningkatan serangan dunia maya. Rudi Rumanto, Ketua Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure, mengatakan jumlah pengguna internet melonjak hingga 3.150% dalam 10 tahun terakhir, yaitu dari 2 juta orang pada 2000 menjadi 63 juta pada 2012. Dari survei sejumlah lembaga internasional seperti Nielsen, BCG, Yahoo, jumlah pengguna internet di Indonesia akan melonjak hingga 146 juta orang pada 2015. Katanya, meledaknya jumlah pengguna dan trafik internet di Indonesia bisa dilihat dari data ID Shirty yang mengungkapkan bahwa jumlah hit ke Google dalam 1 tahun dari Indonesia mencapai 2,75 miliar hit. Menurut Rudi, masyarakat dulu menggunakan internet hanya untuk komunikasi, sekarang sudah merambah ke transaksi digital sehingga rentan serangan cyber crime. ID Shirty mengungkapkan sepanjang 2012 terdapat 39,9 juta serangan kepada situs-situs dan infrastruktur TI di Indonesia, yang mana serangan perharinya mencapai 110.000 serangan. Sebanyak 82% serangan berbasis SQL, sisanya DNS, web-based, and Windows-based. Yang menarik, sebanyak 65% atau 79.000 serangan berasal dari Indonesia sendiri dan hanya sedikit sekali yang dari luar negeri, tutur Rudi. Sayangnya, tambahnya kesadaran melapor dari korban serangan sangat rendah, masih di bawah 50 insiden saja dalam per tahun. Menurut Rudi, penetrasi internet yang makin tinggi memang dibarengi serangan yang makin besar. Efeknya seperti pernah terjadi di Estonia yang akhirnya melumpuhkan semua aktor di negeri tersebut. Nah, sekarang di sini Ibu akan membahas positif dan negatifnya pengaruh iptek terhadap negara Republik Indonesia. Apa sih yang akan kita bahas di sini? Yang pertama, kita akan membahas tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang pertama itu berpengaruh terhadap aspek politik, yang mana aspek politik memiliki kemajuan teknologi memudahkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Terus yang kedua, aspek ekonomi, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negeri kita, makin terbukanya pasar internasional bagi produk lokal atau hasil produksi dalam negeri, meningkatnya kesempatan kerja dan lain-lain. Yang ketiga, aspek sosial budaya, munculnya berbagai media sosial yang membantu proses sosialisasi perkembangan berita dunia dapat diakses melalui internet. Sistem media pembelajaran menjadi bervariasi dengan memanfaatkan internet. Yang keempat, aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, yaitu menguatkan regulasi hukum, menguatkan tuntutan terhadap tugas penegak hukum, dan menguatkan supremasi hukum. Nah, sekarang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI dalam sisi negatif. Yang pertama, kita memasuki aspek sosial budaya, yaitu
munculnya gaya hidup yang konsumtif, munculnya sikap hidup hedonis, munculnya sikap individualisme, dan munculnya kesenjangan sosial. Sedangkan dalam aspek hukum pertahanan dan keamanan, munculnya aksi radikal, makar, dan tindakan anarkis dari masyarakat. Lalu yang mempengaruhi pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap kemajuan dalam bidang politik. Yang pertama, terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarkis sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan, dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Lalu aspek ekonominya, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar atau asing. Perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Pemerintahan hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Nah, kita sebagai pengguna, kita itu harus memilih-milih ya, harus bisa memilih-milih mana yang baik dan mana yang tidak baik, karena dalam internet pun banyak yang banyak sekali yang bersifat positif gitu, yang akan menjadi sebagai pengetahuan kita, tapi banyak sekali juga yang bisa menjerumuskan kita, yang mana yang pertama yang harus kita miliki yaitu sikap tanggung jawab dalam mengembangkan iptek, yang mana kita harus mempunyai tanggung jawab ketika contohnya kita ingin mengupload sesuatu, entah itu mungkin gambar. Nah, kita harus punya tanggung jawab. Gambar itu akan menggiring opini masyarakat. Kenapa? Ataupun akan menggiring opini yang berbeda gitu dari setiap orang yang melihat gambar itu. Jadi kita harus punya tanggung jawab ketika gambar itu menimbulkan hal negatif, ya maka kita harus bisa mempertanggungjawabkannya gitu ya. Ketika itu positif, ya berarti itu baik gitu. Makanya kita harus bisa selektif dalam mengembangkan iptek sendiri. Terus sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Kita harus bisa memilah-milih tadi antara yang positif, yang negatif. Jadi jangan sampai apa yang ada di internet itu ditelan mentah-mentah oleh kita. Tapi kita harus bisa memilih yang mana baik, yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Nah, sikap selektif selanjutnya adalah mengembangkan demokrasi dalam segala bidang, terus mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, menegakkan supremasi hukum, dan yang keempat, memperkuat posisi Indonesia dalam rencana politik internasional. Jadi kita harus punya tujuan gitu ya. Untuk apa sih kita itu menggunakan iptek ini? Sedangkan ini salah satu mungkin sikap selektif negara gitu ya, negara dalam bidang politik sendiri ya. Selektif dalam bidang politik itu harus gimana? Ya mereka harus bisa mengembangkan demokrasi, terus mengaktifkan masyarakat sipil gitu ya, menegakkan supremasi hukum, dan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional, di mana dia harus bisa memperkuat kedudukan Indonesia gitu. Jadi jangan sampai dengan adanya iptek ini atau internet ini, Indonesia malah ya karena tidak bisa menggunakannya dengan baik dan tidak bisa selektif gitu, akhirnya hancur gitu, seperti itu. Nah, di sini selanjutnya kita membahas sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek dalam bidang ekonomi. Tadi kan sudah membahas dalam bidang politik, dan sekarang kita akan bahas dari bidang ekonomi. Yang pertama itu yaitu sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri, sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Jadi dengan adanya iptek, dengan adanya internet ini, harus bisa mengangkat perekonomian masyarakat gitu. Kita harus bisa mengangkat perekonomian dalam negeri kita. Jangan sampai justru adanya ini kita malah saking bangganya gitu, kita malah memberi produk-produk luar negeri gitu, karena dengan mudah ya sekarang itu kita mendapatkan produk-produk luar negeri itu. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Nah, ini harusnya, tapi yang ada di Indonesia sekarang ini justru pertanian itu malah dikesampingkan gitu. Padahal Indonesia sendiri sangat kaya sekali akan
rempah-rempah. Harusnya dengan adanya internet ini kita bisa mengangkat ekonomi, mengangkat perekonomian negara itu ya dengan rempah-rempah, dengan pertanian Indonesia. Karena justru kitalah yang harusnya menjual gitu ya, atau mengekspor dari keluar gitu ya, bukan malah kita udah diekspor malah kita membeli lagi yang lebih mahal gitu ya. Yang ketiga, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO gitu ya. Itu yang harusnya. Yang terakhir, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Nah, jadi kita harus bekerja sama ya dengan ini, supaya kita tahu nih celah negara lain itu, dan bagaimana sih kita itu mencari celah gitu ya, atau mencari keuntungan gitu ya untuk bisa memajukan negara kita. Nah, mungkin ini saja untuk materi kali ini. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Syukuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.